Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammad bin Abdul Wahab menyebut ulama 5 abad sebelum dia itu tak paham makna la ilaha illallah secara hakikat, sehingga tidak langsung dia menghukumi semua orang itu kafir. Lalu banyaklah protes ulama yang lain. Setelah itu dia mengatakan semua yang tak sepaham dengan dia bid'ah. Makanya kawan-kawan salafiyah di luar dia cuma 2 saja. Kalau tidak kafir, bid'ah. Makanya orang salafi kepada pengikutnya akan mengatakan jangan duduk dengan ustaz selain mereka. Kenapa? Yang lain itu bid'ah. Bapak boleh pastikan ini ucapan saya ini. Karena ini bukti sejarahnya ada. Ini buku dikaji ada. Nanti Bapak boleh cari buku Da'iyan Laisa Nabiyan. Itu menjelaskan. Muhammad bin Wahab mengatakan bahwa orang 5 abad sebelum dia itu tak paham makna la ilaha illallah. Dia mengatakan kafir semua. Lalu dibantah oleh para banyak ulama termasuk saudara sendiri. Maka disebutlah orang lain ini bid'ah. Itu sebabnya kita semuanya dihukumi bid'ah. Muhammad bin Abdul Wahab ini mengkafirkan orang-orang muslim. Wa tusila bizalika ila takfiril mukminin. Jadi mengkafirkan orang-orang yang beriman. Maka selain daripada yang mengikuti mazhabnya adalah musyrikin. Itu pandangannya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, pertama, faza'ama anna ziyarata qabrin Nabi SAW, sesungguhnya dia menyangka berziarah ke kuburan Nabi, wa tawassuli bihi, bertawassul dengannya, wa bil anbiya, dan kepada para nabi, wal aulia, dan kepada wali, wa solihin, dan orang-orang soleh, wa ziyarati quburihim, dan menziarahi kubur mereka, syirkun syirik. Jadi kita ziarah ke Wali Songo syirik, bertawassul syirik, yang suka tawasulan. Wa anna nida'an Nabi SAW inda tawassul, menyebut Nabi, ya, nida kepada Nabi, memanggil Nabi dalam tawasul, syirkun syirik. Dulu Muhammad bin Abdul Wahab ini bekerja sama dengan seorang amir di mana? Di daerah Diryah. Ya, Diryah itu di sekarang Saudi Arabia, di Najd. Ya, bekerja sama dengan seorang amir Ad-Diryah, namanya adalah Muhammad bin Saud, sehingga negaranya sekarang disebut Saudi Arabia. Nah, inilah kolaborasi antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Saud. Yang satu ambisi kekuasaan, yang satu ambisi dengan pemahamannya, ingin menyebarkan pemahamannya. Sehingga di dalam sejarah, dalam kitab Fitnatul Wahabiyah ini, jumlahnya tidak terhitung yang dibunuh oleh pemahaman ini, dengan jumlah yang sangat banyak, karena memadukan kolaborasi antara penguasa dengan orang yang menyebarkan madhab Wahabi ini. Jumlahnya tidak bisa dihitung. Di Taif, di Jeddah, di Mekah, banyak manusia yang meninggal. Bahkan terakhir Bapak Ibu sekalian, ketika merebut Hijaz Mekah dan Madinah, mereka menggunakan senjata Inggris untuk membunuh kaum muslimin. Dalam kitab ini, dan banyak kitab-kitab yang lainnya. Maka disebutkan dalam kitab ini, musibah terbesar yang menimpa umat Islam sepanjang sejarah umat Islam adalah fitnahnya Wahabi ini. Maka sekarang Bapak Ibu sekalian, mereka ganti kulit, nggak mau disebut Wahabi, maunya disebut Salafi. Padahal paham yang mereka pelajari dan kitab-kitab inilah yang mereka pelajari semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sungguh memprihatinkan. Kenapa? Karena mereka menggunakan pemahaman seperti ini. Pemahaman yang merusak, yang membelah-belah kekuatan umat Islam, yang memecah belah kaum muslimin. Kaum muslimin disebut orang musyrik, bahkan lebih syirik dibandingkan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Sungguh kejam Bapak Ibu sekalian paham ini. Bagaimana kalau anak-anak kita mesantren di tempat itu melahirkan orang-orang yang kasar, yang radikal seperti itu. Banyak orang, saudara-saudara kita, menuduh kita dengan Wahabi, ya. Maka mungkin mereka tidak tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Apalagi banyak orang-orang Syiah yang menyebarkan isu bahwasanya Wahabi mengkafirkan kaum muslimin, Wahabi, ya, suka menumpahkan darah kaum muslimin, ya, dan macam-macam tuduhan. Wahabi mengharamkan ziarah kubur, Wahabi mengharamkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuduhan yang dihembuskan. Kemudian tuduhan-tuduhan tersebut disambut oleh sebagian saudara-saudara kita. Akhirnya semakin besar tuduhan tersebut. Dan ini semua adalah tuduhan tidak benar. Kita mengatakan kenyataan mendustakan itu semua. Kita tahu Raja Wahabi, Raja Salman, ya, di antaranya. Hafizahullah ta'ala. Hari ini saya baru dapat kabar dia menyuruh seorang wartawan diberhentikan dari pekerjaannya, dan koran dipermasalahkan, dikasuskan. Kenapa? Karena wartawan tersebut memuji dia berlebihan. Ya, dia baca koran tersebut, ternyata wartawan tersebut memuji dia berlebihan, disuruh berhenti penulis tersebut, karena dia tidak ingin sampai tauhid terganggu. Dia menjaga kemudian tauhid, ya. Adapun menuduh bahwasanya kaum Wahabi suka mengkafirkan, maka itu tidak benar. Dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, ya.
Dan saya sedang menyusun juga tulisan tentang masalah itu ya. Bagaimana Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan kami tidak pernah mengkafirkan yang berkaitan dengan masalah 4 rukun. Masalah salat, masalah zakat, puasa, haji. Kalau ada yang meninggalkan salat tidak dia kafirkan. Karena ini masih masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Yang kami kafirkan hanyalah yang berkaitan dengan syahadatain. Kalau orang terjerumus dalam kesyirikan. Itu pun beliau mengatakan kami menjelaskan tentang masalah ini syirik, ini kekufuran. Adapun memvonis itu masalah lain. Makanya beliau dalam pernyataan mengatakan bagaimana kami mengkafirkan orang-orang sementara ada orang yang beribadah di kuburan Ahmad Al-Badawi tidak kami kafirkan karena dia tidak tahu. Bagaimana kemudian kami dituduh mengkafirkan orang-orang? Apalagi kemudian dituduhkan suka menumpahkan darah kaum muslimin. Apakah ada jemaah haji yang pergi ke Arab Saudi ketakutan dibunuh oleh orang Arab Saudi? Bukankah Saudi itu sarangnya Wahabi? Semua penduduk Saudi rata-rata apa? Wahabi. Apakah ada jemaah haji yang ketakutan kalau ketemu orang Arab Saudi? Ya. Yang akan dirampas hartanya, akan dibunuh? Enggak ada, itu omong kosong. Atau kalau Arab Saudi memberi bantuan, gratisan banyak, pelayanan. Ya. Bahkan Raja Salman kalau sudah memberikan bantuan, sebelumnya Raja Malik Abdullah, kalau sudah beri bantuan kemana saja? Suriah dibantu luar biasa. Jutaan orang Suriah dibantu di Arab Saudi. Ya. Kemudian bantuan terhadap Palestina. Kumpulin duit langsung entah berapa triliun langsung dikirim ke Palestina. Bantuan. Yang ini jarang diekspos. Di tanah air kita juga banyak bantuan. Ya. Banyak masjid-masjid dibangun. Ya. Sering yang membangun masjid tidak tanya-tanya apakah masjidnya itu orangnya tahlilan atau tidak. Tidak ada pertanyaan. Pokoknya butuh masjid bangun. Betapa banyak orang bangun masjid. Tidak ditanya mauludan atau tahlilan. Tidak, bangun masjid, bangun masjid. Betapa banyak pondok-pondok dibantu. Ya. Ya. Kemudian juga ya, Suriah, Yaman dibantu. Secara madhab kalau kita bicara akidah ada perbedaan. Ya. Kita tahu Yaman bukan Wahabi, kita tahu Suriah bukan juga Wahabi, Palestina juga bukan Wahabi, tapi dibantu sama raja-raja Wahabi. Kemanusiaan mereka tinggi. Maka maksud saya seorang jangan menuduh yang tidak-tidak. Kalau dia menuduh bahwasanya Syekh Muhammad Abdul Wahab melarang untuk ziarah kubur, tidak benar. Kita suruh ziarah kubur. Yang tidak boleh kalau minta kepada penghuni kubur. Ya. Dilarang bersolawat. Saya bilang kita tiap hari bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulang dalam ceramah kita bersolawat. Ya. Yang dilarang mungkin solawat yang mengandung mana-mana kesyirikan. Itu yang dilarang. Adapun kalau solawat yang sunnah silakan. Ya. Oleh karenanya seorang berhati-hati tatkala memberi tuduhan yang tidak-tidak. Ya. Karena termakan dengan provokasi sebagian orang. Kalau dia nuduh Syekh Muhammad Abdul Wahab dengan tuduhan yang tidak-tidak, ingat dia akan disidang oleh Allah pada hari kiamat. Kita kalau nuduh orang tidak benar, kita akan disidang berhadapan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan hati-hati jangan-jangan pahala kita diambil oleh beliau seluruhnya. Karena kita tuduh dia dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ya, ini bahaya, hati-hati. Maka seorang tatkala berbicara hendaknya dia berpikir sebelum mengucapkan apa yang dia ucapkan. Dan saya katakan bahwasanya kita bersabar kalau dituduh yang tidak-tidak, yang penting kita menjalankan sunnah. Dan ingat, kita tidak ada yang mengkultuskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah hanyalah seorang ulama yang bermadzhab Hambali. Dan dia bisa salah, bisa benar. Kalau salah kita tolak, kalau benar kita ambil. Dia sebagaimana ulama-ulama yang lain, bisa salah, bisa benar. Makanya dalam kajian-kajian kita juga hampir tidak pernah kita bilang berkata Wahabi, berkata Muhammad bin Wahab, tidak pernah. Saya yang sampaikan dari apa saya ucapkan. Perkataan Syekh Muhammad bin Wahab tidak ada saya ucapkan, tidak ada saya nukilkan. Ya, hampir tidak pernah. Kita sampaikan perkataan para ulama, perkataan ahli tafsir, siapa saja. Maka jangan kita berbuat zalim terhadap seorang pahlawan seperti Syekh Muhammad bin Wahab. Beliau adalah pahlawan. Dengan jasa beliau berdirilah kerajaan Arab Saudi. Dengan jasa beliau berdirilah kerajaan Arab Saudi. Yang sekarang kita bisa merasakan kenikmatan adanya kerajaan Arab Saudi. Ya. Adanya ketentraman, adanya keamanan, adanya ibadah yang tentram di sana. Bagaimana bantuan kerajaan Arab Saudi kepada negara-negara Islam. Itu salah satu jasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Jadi saya sering sampaikan, Syekh Muhammad bin Wahab itu di Saudi seperti Tuanku Imam Bonjol di tanah air kita, seperti Pangeran Diponegoro di tanah air kita. Maka mereka cinta kepada pahlawan mereka, wajar. Kalau mereka cinta, mereka pelajari buku-bukunya, tapi mereka tidak fanatik. Kalau salah dibilang salah. Wallahu a'lam bishawab.